Kemudian ada pertanyaan mendasar yang saya kira perlu kita perbincangkan juga dalam kesempatan kali ini tentang penting atau tidak tasawuf itu. Mata kuliah ini seberapa penting untuk Anda, dan seberapa penting juga saya harus menyampaikan tentang tasawuf. Apakah mata kuliah ini hanya sebatas mata kuliah yang dia harus diselesaikan, kemudian harus mendapat nilai A, kemudian begitu selesai begitu saja? Maka menjawab pentingnya tasawuf seperti apa itu menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Ya tadi, jangan sampai Anda mendapatkan satu materi, kemudian ketika ditanya, "Kuwi untuk tasawuf iki janjane nggo?" Maka harus ini menjadi sesuatu yang perlu Anda sampaikan nanti ketika ada yang bertanya. Penting nggak tasawuf itu? Maka yang perlu kita perhatikan adalah begini, manusia dalam pandangan Islam. Ini untuk nanti menjawab, untuk kita tahu di mana letak pentingnya tasawuf. Apa jangan-jangan memang nggak penting? Nah, yang pertama begini, unsur materi manusia. Jadi manusia secara materi itu dia berasal dari tanah, sehingga fisiknya itu rendah sebenarnya. Coba Anda pernah melihat tanah itu posisinya di mana? Pernah nggak Anda melihat tanah itu posisinya di atas? Pernah Pak? Kalau kita punya rumah lantai 2 itu di atas ada pot itu kan? Loh iya, secara rumah dia ada di lantai 2, berarti dia di atas. Tapi ketika kita naik ke lantai 2, dia posisinya di bawah atau di atas? Tetap di atas Pak, karena potnya pot gantung. Oke lah. Tapi senggantung-gantungnya pot itu kira-kira seberapa besar tanah yang bisa digantung? Kita bisa berdebat panjang, kita bisa memberikan argumen bahwa tanah itu bisa di atas, tapi secara umum tanah itu ada di bawah dan diinjak. Maka menarik, sebenarnya manusia secara materi itu rendah. Tidak ada yang lebih rendah dari tanah. Coba Anda sebutkan yang lebih rendah dari tanah apa? Cacing Pak, di bawah tanah. Di bawahnya cacing ada tanah lagi. Oke. Jadi secara fisik kita harus sadari unsur manusia itu rendah secara fisik. Tapi secara non materinya, nah ini yang menarik. Ini yang menarik. Di sini ada ruh manusia. Manusia. Anda bisa cek di ayat-ayat ini. Jadi romantisnya Allah itu adalah membuat manusia dari materi rendah, tapi kemudian dalam waktu yang sama Allah kemudian mengangkat derajat manusia melebihi derajat-derajat makhluk yang lain. Karena di dalam diri manusia ada ruh Allah, manusia yang mulia. Jadi manusia itu terkadang memang saya sering mengatakan manusia itu memang manusia yang makhluk yang unik. Secara fisik itu rendah, tapi secara jiwa itu sangat tinggi, sangat mulia. Dan memang manusia selalu punya dua unsur yang saling bertolak belakang. Itu manusia. Nah, di sini pentingnya tasawuf. Tasawuf itu menjadikan ruh manusia ini tetap terjaga, supaya manusia tetap bisa menjalankan atau masih berstatus makhluk yang mulia, manusia yang mulia. Ini manusia yang mulia. Jadi yang menjadikan manusia mulia itu adalah ruhnya, di mana ruh ini ditiupkan langsung oleh Allah ke dalam diri manusia ketika menciptakan Nabi Adam. Mungkin saya salah, tapi saya belum pernah menemukan ada satu ayat atau hadis yang menyebutkan selain manusia, penciptaan makhluk itu langsung ditiupkan ruhnya Allah. Tidak ada, hanya manusia. Jadi kita jangan terlalu jumawa, jangan terlalu sombong bahwa kita secara materi itu sangat rendah. Dan manusia dikatakan fi ahsani taqwim, semulia-mulianya makhluk, itu karena aspek roh. Tapi kalau ruh ini tidak bisa kita jaga, maka
ya kita tidak pantas menyandang status sebagai makhluk yang mulia, manusia mulia. Dan tasawuf adalah, tadi saya harap masih ingat definisinya, adalah cara yang kita usahakan untuk tetap menjaga ruh ini supaya bisa dekat dengan Allah, kita bisa dekat dengan Allah, sehingga kemuliaan yang diberikan Allah benar-benar mulia secara Tuhan. Jadi sekali lagi kita tidak bisa menyombongkan diri secara materi, karena secara materi kita adalah manusia rendahan. Tapi secara roh kita, maka kita harus menjaga. Itu mana yang paling penting? Yang paling penting adalah roh tadi. Dan itulah pentingnya tasawuf. Oke, di sini ada sedikit bagan ini hasil renungan dari saya sendiri. Jadi di sini ada aspek Tuhan, ada alam, ada manusia, ada iptek. Ada 4 segitiga. Segitiga pertama, Tuhan, alam, dan manusia. Tadi masih ingat akhlak secara Islami itu ada 3 aspek. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam. Oke. Nah, kalau segitiga yang tengah, apa penjelasannya? Alam itu adalah fasilitas yang diberikan kepada manusia. Yang namanya fasilitas, maka dia tidak hanya diberikan wewenang untuk menggunakan, tapi juga ada kewajiban menjaga fasilitas. Sekali lagi, alam dicipta, difasilitaskan untuk manusia. Kenapa saya katakan begitu? Saya pernah suatu hari megangi ayam yang tidak dipotong, tidak disembelih oleh bapak saya. Kemudian tiba-tiba bapak saya mengatakan begini, nah ya, manusia itu kudu akeh syukure. Pitik wae lagi enak-enake dolan, lagi enake pelayon, lagi enak-enake pacaran, oleh manusia dipegang langsung dipotong. Coba bayangkan jika itu terjadi pada manusia. Anda sedang bermain sama teman Anda, tiba-tiba Anda atau teman Anda ambil dari atas, diambil kemudian dipotong di depan Anda. Itu gimana? Itulah sebenarnya kita harus pahami bahwa alam itu memang, tapi apakah kemudian ada demo ayam pada manusia? Tidak. Ayam menyadari betul bahwa dirinya adalah sebagian dari alam, yang alam ini difasilitaskan kepada manusia. Maka manusia boleh mengelola alam dengan maksimal. Tadi saya sudah cerita, singa itu kalau makan ya secukupnya saja, tapi kalau manusia kan enggak. Ya enggak apa-apa, karena memang alam ini fasilitas untuk manusia. Sama halnya begini, ada seseorang kerja di satu perusahaan, dia mendapat fasilitas mobil. Ya sudah, dia berhak menggunakan mobil itu. Tapi di luar hak yang dia terima, ada kewajiban, dia harus menjaga. Nah, alam ini bisa dijaga oleh manusia. Syaratnya harus paham ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kenapa demikian? Karena manusia bisa menjaga alam dengan catatan dia harus tahu tentang alam itu sendiri. Cara tahu alam itu baiknya bagaimana, itu kemudian melalui iptek. Jadi polanya, manusia memahami alam mensyaratkan dia harus tahu ilmu pengetahuan, atau pemanfaatan ilmu pengetahuan itu kemudian dimanfaatkan, hanya bisa dikembangkan oleh manusia sebagai makhluk yang diberi mandat atau diberi alam sebagai fasilitas. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah alam adalah fasilitas untuk manusia. Manusia berhak memanfaatkan alam, tapi catatannya dia juga harus menjaga alam. Nah, kita bisa menjaga alam kalau kita bisa mengetahui alam itu sendiri. Caranya bagaimana? Ilmu pengetahuan. Alam ketika dipahami dengan ilmu pengetahuan itu mensyaratkan ada akal. Ilmu pengetahuan tidak bisa jalan kalau tanpa akal. Jadi alam dipahami dengan iptek, dengan cara akal. Manusia ketika menggunakan iptek, dia harus mempertimbangkan aspek hati.
intinya kalau kita tarik garis besar, segitiga 4 ini kita tarik semuanya, poinnya adalah Tuhan, akal, hati. Pencapaian Tuhan bisa dicapai menggunakan akal dari jalur filsafat, Tuhan bisa dicapai dari jalur hati menggunakan tasawuf. Jadi pentingnya tasawuf apa? Tasawuf adalah memastikan kemuliaan manusia itu tetap terjaga, karena kemuliaan manusia bukan terletak pada aspek fisiknya, tapi pada aspek rohani. Tasawuf menyeimbangkan pencapaian rohani di luar, di samping ada penyeimbangan secara jasmani. Saya ambilkan contoh terakhir untuk pertemuan kali ini. Di negara-negara maju itu banyak sekali, ini saya juga ingin menjelaskan pentingnya, banyak sekali kasus bunuh diri. Pertanyaannya, jika materi menjadi salah satu penyebab bunuh diri, kalau ada yang menganggap kenapa dia bunuh diri, oh ini terjerat utang. Tapi faktanya di negara-negara maju yang materinya sudah banyak sekali, ternyata kasus bunuh diri malah semakin banyak. Kenapa fenomena itu? Ya, bisa dijawab dari unsur tadi. Bisa jadi ada ketidakseimbangan antara materi dengan rohani. Di negara-negara ateis yang tidak percaya dengan Tuhan, manusia kaya sekalipun itu jiwanya masih tidak tenang. Maka banyak sekali kasus-kasus orang ateis yang materinya banyak itu kemudian menggunakan obat penenang. Kemudian satu contoh paling nyata itu adalah King of Pop, Michael Jackson. Itu ada satu pernyataan yang cukup yang masih saya ingat sampai sekarang. Dia mengatakan begini, saya berharap semua manusia, semua orang itu bisa kaya dan tenar seperti saya, sehingga dengan begitu semua akan tahu bahwa tujuan hidup adalah bukan itu. Tujuan hidup adalah bukan untuk kekayaan dan ketenaran. Karena kita tahu pada kenyataannya Michael Jackson yang secara materi sudah sangat melimpah, itu ternyata pada akhirnya meninggal dan didiagnosa dia overdosis obat penenang. Kenapa harus mengkonsumsi obat penenang? Karena bisa jadi secara rohani hatinya kosong. Jadi pemenuhan aspek jasmani, aspek materi itu penting, tapi pemenuhan aspek rohani jauh lebih penting. Karena jiwalah yang kemudian menjadi pemandu. Kalau jiwa kita bersih, jasmani kita pun akan bersih. Tapi kalau jiwa kita sudah kotor, maka sebersih apapun jasmani kita akan tetap terlihat kotor. Oleh sebab itu tasawuf menjadi penting, karena dia adalah salah satu usaha untuk memastikan bahwa jiwa kita tetap bersih dengan cara bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.